Emil dan Suswono, kita ikuti. Silakan Ibu gabung dengan kita. Nah, iya. Kita masih menunggu Pak Suswono. Sembari menunggu Pak Suswono, saya ingin nanya nih ke Bang Emil. Bang Emil, jadi kita ngopi-ngopi di mana nih? Karena tadi udah dijanji nih, Gen Z akan dapat tempat kopi gratis nih kira-kira. Intinya begini, pemimpin itu tugasnya kan menyelesaikan problem warganya. Kalimat itu saya sampaikan karena curhatan Gen Z begitu. Pak, mahal Pak, work from anywhere itu. Udah kita duitnya dikit, nyewa coworking mahal, ngopinya juga mahal. Kalau kepilih titip ya Pak, supaya kami fokus kerja, fasilitas dan makanan ditanggung oleh pemerintah provinsinya. Udah saya jawab begitu. Luar Jadi buat biasa. Gen Z insya Allah ya, kalau di PHK ada 3 bulan dikasih anggaran buat survive sampai nunggu kerja baru. Gitu. Luar biasa, karena hari-hari ini kita juga sering dengar ya, pantang kerja sebelum ngopi ya, itu penting ya. Iya, Pantang betul, kerja sebelum ngopi. Iya, jadi ide-ide kreatif itu lahir setelah kita ngopi. Tapi sembari menunggu Pak Suswono, kira-kira kasih tanggapan sedikit bagaimana jalannya debat, Ya. ada rasa seperti apa yang saat ini setelah debat. Nah, ini sudah datang. Silakan Pak Sus. Silakan Pak Suswono. Ya, terima kasih rekan-rekan media dan seluruh warga Jakarta. Kami pasangan nomor 1, ya pasangan Ridho. Beli kado isi sepatu, ke pasar baru membeli baju. Pasangan Ridho adalah pasangan nomor urut 1, siap membawa Jakarta baru yang semakin maju. Nah, jadi selama debat kami fokus pada program, tidak setengahnya teori dan prinsip, setengahnya itu ya udah konkretnya apa kan. Nah kami membumikan gagasan-gagasan itu menjadi hal-hal yang mudah dipahami oleh warga Jakarta. Kemudian kami berbagi tugas, Pak Sus juga saya monitor di sesinya menjawab dengan lugas, poin-poinnya juga sangat luar biasa dan tentunya saya lihat secara umum ya, ini debat bagus ya. Hubungan kami antara nomor 2, nomor 3 juga hangat, tidak ada ketegangan yang sifatnya personal. Semua pertanyaannya juga adalah tentang program ya. Saya kira itu sangat baik. Mudah-mudahan di debat kedua, ketiga makin keren, makin hangat. Sehingga Pilkada Jakarta naik kelas ya. Menjadi pilkada teladan percontohan senasional. Pak Emil baper nggak ketika ditanya kinerjanya memimpin kota Bandung? Oh enggak, itu fakta ya. Banyak kerja, banyak catatan. Sedikit kerja, sedikit catatan. Tidak ada kerja, tidak ada catatan. Karena saya sudah 10 tahun bekerja, pasti ada catatan. Tapi tidak ada yang sempurna. Kata saya tadi ya, kalau mau adil, saya beberkan pencapaian. Tapi kan nobody perfect, pasti ada kurang-kurangnya. Dan saya dengan kerendahan hati saya minta maaf kalau masih dianggap kurang. Saya kira itulah kehidupan ya. Pak Sus bagaimana? Puas nggak dengan performance tadi di panggung tadi? Ya secara umum saya kira saya puas ya. Apalagi mendampingi gubernur yang punya pengalaman yang luar biasa kan. Jadi saya relatif lebih ringan lah. Udah plong ya Pak ya? Oh iya lebih ringan karena semuanya sudah dikuasai oleh beliau. Saya hanya menambahkan. Dan saya kira inilah satu kontestasi gagasan yang saya kira cukup baik ya untuk didengarkan atau diperhatikan oleh rakyat Jakarta. Kami ini berbagi debatnya sesuai berat badan, jadi memang banyak di saya, jadi mohon dimaklum. Oke, luar biasa. Izin Bapak-Bapak ya, Mona ya, kita akan berikan kesempatan sebentar untuk rekan media untuk bertanya. Dari mana asal medianya dan kemudian apa pertanyaannya. Dengan Mas yang baju coklat, 1. Kemudian dari mbaknya yang pakai kerudung kacamata, 1 di belakang. Dan Mas yang di sudut kanan, 1. Oke, tadi yang mana dulu? Yang pertama? Selamat malam Pak RK, Pak Suswono. Perkenalkan saya Zulnis Pak dari TVRI Jakarta. Saya mau bertanya tadi di debat sempat dibahas oleh Pak Pramono, ternyata ada undang-undang yang membatasi pemberian dana untuk RW hanya sebesar 5%. Nah bagaimana dengan tim Ridho untuk mengatasi hal ini? Karena kan undang-undang berarti membatasi program tersebut artinya tidak bisa berjalan. Jangan salah kutip Mas, itu Undang-Undang DKJ mengatakan dana kelurahan 5%. 5% kali 80 triliun, itu 4 triliun, besar sekali. Siap, artinya masih bisa berjalan ya Pak program Wah tersebut? masih banyak sisanya, bahkan saya cek ke DPRD, nggak akan sanggup ngejar 4% ya.
Jadi udah saya hitung, kenapa saya berani keluar angka, saya sudah mengerjakan pekerjaan rumah saya dengan data. Baik Pak, izin satu lagi Pak untuk Ya. Pak Suswono yang tadi membahas mengenai polusi udara di Jakarta penanganannya. Tadi mungkin Pak Suswono belum sempat membahas mengenai salah satu penyebab polusi udara di Jakarta karena ada PLTU Pak di sekitaran kawasan DKI Jakarta. Bagaimana Pak Suswono menangani hal tersebut? Apakah sama penanganannya dengan penanaman pohon saja Pak? Terima kasih. Ya tentu kita akan lobby ke pusat ya, karena bagaimana juga itu kewenangan dari pusat. Yang jelas kami lebih bertekad pada bagaimana menghijaukan Jakarta. Sehingga kita bertekad dalam waktu 3 tahun mudah-mudahan tertanam 3 juta pohon. Ya, itu Oke, yang akan cukup ya. Oke, Oke cukup. Supaya tadi kita harus adil Abe gantikan. kita berikan kesempatan ke sisi sebelah teman-teman kanan ya. televisi. Oke. Maaf ya teman-teman ya. Kita dari sudut kiri sekarang dari sudut kanan. Silakan. Selamat malam, saya Putri dari CNN TV. Pak ingin bertanya, tadi kan pada saat pertanyaan ke paslon nomor urut 2, tadi membahas mengenai pandemi COVID. Nah ini apa alasannya ditanyakan pertanyaan tersebut? Apakah memang ingin mengungkap kepercayaan dari paslon nomor urut 2 yang memang sering menyebut soal konspirasi COVID begitu Pak? Apakah memang ada hubungannya dengan tema hari ini atau apa alasan? Intinya menanyakan kenapa saya bertanya Betul. pertanyaan ke Pak Dharma. Kepada Pak Dharma mengenai pandemi COVID. Oh iya, saya kan gini, kalau Pak Dharma nanti jadi gubernur, beliau tidak bisa mandiri. Gubernur itu di atasnya ada pemerintah pusat. Jadi poin saya justru mempertanyakan, menguatkan agar pandangan-pandangan itu bisa harmoni dengan pemerintah pusat. Ketika pemerintah pusat sudah bilang A, walaupun kita merasa B, itu kewajiban undang-undang kita untuk mengikuti ketok palu A. Itulah hubungan sesuai undang-undang ketatanegaraan. Itu poinnya di sana. Ya. Bukan tentang percaya COVID atau tidak percaya COVID, bukan di situ. Tapi bagaimana menyikapi kalau datang lagi beda pendapat, sementara undang-undang mengatakan yang namanya gubernur harus nurut ke presiden, kira-kira gitu. Ya, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih teman-teman semua. Baik. Masih Ya, ada terima waktu. kasih, hatur nuhun. Bang Emil, ya terima kasih Bang Emil, terima kasih Pak Suswono, terima kasih untuk seluruh Terima kasih. tim kampanye yang juga turut Selamat menemani di sini. beristirahat, Bapak-bapak, Mohon maaf Ibu-ibu. teman-teman karena waktu yang terbatas. Lain kesempatan atau kesempatan berikutnya boleh bertanya lebih dalam mengenai apa yang diutarakan Ya. oleh pasangan calon gubernur, calon wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono. Ya, kita masih ada 2 paslon lagi. Jadi teman-teman yang tadi Betul. belum mendapatkan kesempatan bertanya, nanti kita kasih kesempatan ya. Ya. Oke. Baik. Bang, sudah sampai betul visi, misi, dan agendanya kepada publik di debat tadi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, senang sekali tadi, bahagia sekali saya melihat Bang Dharma dan Bang Kunwardana bisa menyampaikan visi misinya dengan baik ya. Dan beliau berdua tahu akar masalahnya, jadi beliau sampaikan dari akar masalah. Sampai dari hulu sampai ke hilir. Beliau sampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat dan saya senang sekali tadi Kang Emil bertanya tentang pandemi ya yang sangat dikuasai dengan baik oleh Bang Dharma ya dan juga Ibu Siti Fadilah ketua tim pemenangan kami. Dan sekarang yang paling penting nih Kak, karena waktu terbatas ya. Kita warga Jakarta nih cerdas ya, banyak sekali yang cerdas di Jakarta ini dan tinggal dicek aja Kak, bagaimana apakah janji ini akan bisa ditunaikan? Cek, saya punya quotes hari ini. Karya kita adalah track record kita. Karya kita, track record kita. Jadi silahkan dicek track record dari Kang Emil saat di Bandung, di Jawa Barat. Silahkan dicek track record dari Bang Dul ya di Tangerang dan juga di Banten. Silahkan dicek Pak Suswono saat menjadi mentan, dicek Mas Pram bersama Pak Jokowi track recordnya. Apakah semua janji-janji itu bisa terlaksana dengan baik? Kita cek track recordnya. Cek juga track recordnya Bang Dharma. Baik, ya, nah apa yang disampaikan oleh Dharma Pongrekun dan Kunwardana setelah debat kita akan lihat dalam konferensi pers berikut ini. Pak Pramono Anung berkontribusi besar terhadap posisi Bapak di BSSN. Kita sampai kaget itu. Beliau yang menempatkan Bapak di sana. Cerita sedikit Pak. Beliau memberikan inspirasi. Ada tempat di sana sehingga saya berada di sana selama 3 tahun. Saya mulai dari tahun 2017. Ketika banyak orang tidak mau,
saya ambil itu karena apa? Orang tidak melihat kalau BSS ini adalah permata yang ada dalam lumpur. Yang tidak orang tahu, tapi suatu saat akan menyala. Oke, luar biasa. Jadi kira-kira ide dari mana Bapak mendorong Pak Pramono jadi presiden, Pak? Dan Bapak kemudian siap menjadi stafnya bidang cyber? Kalau mau dunia cyber atau IT aman, maka saya yang akan jadi konsultannya. Karena saya tahu persis detail-detail daripada persoalan cyber security. Karena cyber security itu adalah industri. Luar Ya. biasa. Jadi akan selalu tidak aman. Luar biasa. Catat omongan saya ya. Ini dilihat semua televisi. Akan selalu tidak aman dan handphone Bapak Ibu tidak aman nih. Ribuan ganti password. Mereka yang punya sistem tahu. Jadi kalau disuruh ganti password, itu hanya ngerjain. Pak Dharma, Pak Kun, overall happy nggak dengan performance hari ini? Saya tidak bisa bicara happy apa tidak. Puas? Setidaknya kami sudah melewati 1 acara debat. Berarti masih ada beban 2 debat lagi. Dianggap beban ya Pak? Dianggap beban, karena apa? Karena kami kerja sendiri Bu. Nggak ada bikin-bikin coret-coretan Bu. Terus ini teman-teman dari mana semua? Rame banget, lebih rame dari yang pertama. Mereka datang sifatnya gotong royong. Tidak digerakkan dan tidak ada komando. Jadi mereka datang dari seluruh penjuru Jakarta yang ingin memperjuangkan dan memanfaatkan kendaraan independen ini untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Oke. Baik, kita berikan kesempatan untuk rekan-rekan media bertanya. Silakan yang ingin bertanya tunjuk tangan. Kita akan langsung berikan kesempatan. Untuk paslon nomor 2. Ada 1. Oke. Mas yang di tengah. Silakan disebutkan. Saya Edi dari Rakyat Merdeka. Pak Dharma, tadi sempat secara tegas kayaknya Pak Dharma itu tidak percaya dengan adanya COVID-19. Disebut sebagai konspirasi asing. Saya tidak ngomong konspirasi loh. Tadi dibilang. Tidak ada satupun kata-kata saya yang menyatakan konspirasi. Ya, artinya Anda tidak percaya dengan COVID karena itu... Saya percaya sama Tuhan. Ya, Bapak percaya sama Tuhan atau sama COVID? Ya, oke, satu lagi. Tadi kan sempat ditanyakan ke Pak Pramono, apakah Bapak akan maju dalam Pilpres? Apakah Bapak menganggap bahwa maju sebagai gubernur dan menjadi gubernur ketika sukses bisa maju dalam perhelatan Pilpres 2029 ke depan? Mau tidak mau untuk Pak Pramono, manakala beliau, karena beliau sudah lama berada di pemerintahan dan bahkan di pucuk-pucuk pimpinan, maka sudah terlihat arahnya kalau misalnya sampai beliau maju 2029 bukan tidak mungkin. Gitu. Pak, ada tadi yang bertanya kepada kita juga Pak. Kira-kira Pak setelah Bapak mengutarakan pertanyaan itu, komitmennya yang kemudian dipertanyakan. Apakah lebih yang soal kepada Pak Pramono disebut sebagai calon presiden. Kira-kira maju jadi presiden Bapak jadi staf ahlinya. Bapak artinya masih komit untuk menjadi gubernur Jakarta saat ini untuk bukan jadi stafnya Pak Pramono ke depan? Kan nanti. Kan nanti artinya apa? Jadi konsultan bukan berarti saya harus menempati jabatan. Dimanapun kita berada kita bisa memberikan sumbangsi pemikiran kita untuk kepentingan bangsa. Biasakan punya rasa ikhlas, mendahulukan kepentingan orang banyak di atas kepentingan kita. Jadi posisi gubernur batu loncatan dong Pak? Yang mengatakan begitu siapa ya? Kan untuk nantinya, jadi ini stepping stone dulu Pak untuk kesananya. Kan bukan saya, Pak Pramono. Tapi katanya cukup doanya sebagai gubernur saja dulu tadi disampaikan. Siapa ya? Pak Pramono tadi di panggung. Lalu yang membahas presiden siapa? Oke. Kita berikan kesempatan kepada teman-teman. Satu pertanyaan lagi, silakan Mas. Yang membahas presiden dia. Oh. Halo Pak, Assalamualaikum, saya Ayub dari Bisnis Indonesia Pak. Tadi menarik Pak membahas soal BSSN kan Pak. Bapak juga sempat berkecimpung di situ, terus juga kita tahu bahwa selama ini data kita itu banyak yang bocor Pak. Nah terus tugas pokok dan bocor Pak, bukan banyak yang bocor, bocor semua. Bocor semua. Nah terus fungsinya BSSN ini apa Pak kalau nggak bisa ngejaga data kita Pak? Jangan tanya sama saya udah dicopot. Ya itu pembenahan membutuhkan waktu dan adanya ketegasan regulasi. Sampai saat ini cari tahu kenapa BS
apa di bawah itu. Pak, ada satu pertanyaan lagi boleh Pak? Dari sudut kanan ini barangkali yang terakhir ya. Luar biasa, Pak Dharma menantang 10 pertanyaan teman-teman semua. Saya ingin kita berkomunikasi dengan baik semuanya. Supaya terjadi pencerahan. Tidak hanya sekedar saja. Karena saya ingin masyarakat menjadi cerdas. Jangan hanya taunya separuh-separuh. Ya. Pak Dharma, saya Agnes Purba dari SCTV Indosiar. Ingin bertanya, ini kan kalau melihat beberapa survei, meskipun sempat doorstop Bapak menyatakan bahwa survei nggak percaya ya Pak, itu permainan. Tapi melihat beberapa survei Bapak bersama dengan Pak Kun ini cukup paling rendah gitu. Dan juga kalau kita melihat dari agenda-agenda kampanye, sepertinya paling sepi juga nih Pak. Setelah debat pertama ini, apakah ada upaya untuk lebih sering turun ke rakyat begitu Pak? Terima kasih. Disinilah yang saya ingin memberikan pemahaman bahwa kami itu independen. Independen itu tidak punya dana untuk bebas bergerak ke sana kemari lari-lari. Itu ada butuh bensin loh. Ngasih makan orang kalau kumpul duitnya dari mana? Jadi tolong dipahami. Mari bantu kami untuk memperjuangkan keselamatan keluarga kalian juga. Saya siap ada di garda terdepan untuk memperjuangkan nasib kita semua, termasuk saya. Jadi kenapa seperti itu? Ya, saya tahu. Tolong baca bukunya Bill Gates, How to Lie with Statistics. Di mana statistik adalah matematika tik mati statis. Ya, hasil dari dinamistik kesepakatan manusia-manusia yang hidup dalam dinamika kehidupan, dinamistik. Jadi kalau kita paham, maka sampelnya dari mana? Ya. Keluarga saya sampai sekarang tidak ada yang pernah sampelnya seperti apa. Mari kita buka. Ya. Beda dengan di Amerika. Di Amerika mereka membuka data, membuka anggarannya dari mana. Karena apa? Di era revolusi industri, maka semua persoalan menjadi industri. Apa saja menjadi industri. Media jadi industri. Bad news is news, and I know exactly apa yang terjadi di media. Makanya persoalan COVID, Mas. Baik. Media berperan besar. Baik, Pak Dharma sepertinya waktu 3 jam di panggung belum cukup ya, mau dilanjutkan di sini ya. Tapi kami... Saya senang kalau ketemu dengan orang-orang, supaya saya bukakan apa yang tersirat, bukan yang tertulis. Oke, kami berikan... Baik, tapi kami paham Bapak masih harus melanjutkan kampanye ya teman-teman, Bapak harus istirahat. Jadi kita cukupkan di sini, terima kasih. Saya belum capek tapi sudah disuruh pergi. Supaya adil kita bagi waktu rata dengan paslon lainnya, terima kasih. Makasih. Terima kasih Pak Dharma, kita cukupkan di sini. Makasih kawan-kawannya. Pak Kun, terima kasih teman-teman. Ya. Oke. Akan berubah bangsa ini. Baik. Thank you Pak. Terima kasih. Itu tadi konferensi pers pasca debat dari pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana. Tampaknya tidak hanya panas di panggung debat, tapi juga dua pasangan calon tadi, pasangan calon nomor urut 1 dan 2 mendapatkan pertanyaan-pertanyaan juga setelah debat. Nah berikutnya kalau dari paslon nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Apakah tadi sudah tersampaikan dengan baik visi, misi, gagasannya dalam debat? Mbak Friska, Mas Pram dan juga Bang Dul tadi sudah menjelaskan dengan sangat konkret, lugas, tegas, dan tuntas dari apa yang menjadi visi misi mereka berdua terkait dengan tema debat pada malam hari ini. Dari semua calon gubernur. Terima kasih. Terima kasih semua, thank you. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam, selamat beristirahat, terima kasih. Terima kasih. Oke, silakan. Luar biasa. Ya, itu dia. Ya, jalur perorangan tapi dukungan yang luar biasa dari berbagai kalangan. Karena tidak mudah tentu saja membawa dukungan dan menghimpun banyak dukungan massa dan seperti ini ya. Dan tentu saja apa yang disampaikan Pak Dharma dan Pak Kun tadi ya itu adalah ide dan gagasan. Bagaimanapun ya lagi-lagi warga Jakarta yang menentukan. Dan bicara soal menentukan, nah ada satu lagi yang kita harus wawancara untuk kemudian barangkali ini bisa menambah wawasan para warga Jakarta semua untuk sebelum mereka menentukan pilihan, gitu kira-kira. Oke, sambil kita tunggu, oke. Nah, sudah hadir,
Oh belum. Nanti Ada dulu. Mas Bimo udah datang di situ. Kemudian udah bersiap-siap nih. Oke, Tim ngomong-ngomong kampanye atau pasukan dari pasangan nomor urut 3 ya. sambil bawa apa ini ya? Oke, baik. Tadi kita cukup mengapresiasi para tim sukses atau tim atau pendukung-pendukung dari masing-masing paslon ya. Ketika jeda masuk gitu ya istirahat, mereka terus yel-yel ya membangkitkan semangat jagoannya gitu supaya tetap gaspol. Betul. Dan kita, nah sudah datang tuh Mas Pram dan juga Bang Dul silakan menempati Mas posisi Pram. center. Kita mau minta Bang Dul, sedikit selamat. closing Mas- statementnya Mas setelah Pram. debat. Ya. Udah. Oke. Ya, pertanyaan pertama saya ke Mas Pram. Mas Pram, setelah tadi ada tercetus di panggung debat untuk kemudian ya membuat wacana Mas Pram jadi calon presiden ke depan gitu kira-kira. Apakah berpikir Mas Pram kira-kira masih tetap mau jadi calon gubernur atau kira-kira mau jadi calon presiden? Saya berpikir aja tidak dan saya tidak mau menggunakan pencalonan saya sebagai calon gubernur ini next step untuk melompat. Saya yakin saya dan Bang Dul untuk menjadi gubernur aja dipaksa. Sehingga dengan demikian sama sekali tidak ada terlintas pikiran saya untuk maju dalam bentuk apapun. Saya akan konsentrasi menyelesaikan dan sekaligus fight untuk calon gubernur ini. Tapi nggak ada rasa terpaksa dong Mas Pram? Kenapa? Tidak ada rasa terpaksa dong Oh untuk... kalau sekarang saya setelah melihat masyarakat dan turun ke bawah belanja masalah, melihat persoalan-persoalan di bawah, saya semakin yakin bahwa kalau saya diberi amanah saya akan berbuat yang terbaik bagi warga Jakarta. Baik, Bang Dul sendiri bagaimana? Happy nggak? Puas nggak dengan performance di panggung tadi? Happy sekali, alhamdulillah hari ini suasana debat kita ceria. Itu dulu intinya karena memang kita ingin ceria. Tentang hasilnya bagaimana biar masyarakat yang menilai. Ada rasanya baper nggak tadi di situ? Nggak Soal yang baper-baper sensitif kok. atau yang personal? Enggak baper-baper, cuman awalnya saya salah kostum. Kenapa tuh? Kan topinya merah, enggak tahu backgroundnya merah. Terus? Muka kita hilang, makanya kita ganti yang hitam nih. Oke. Baik, karena ini konferensi pers, Ya. kita berikan kesempatan kepada rekan-rekan media untuk bertanya. Oke. Silakan. Tadi udah ya Mbak ya, kita kasih kesempatan yang lain? Belum? Belum Mbaknya tadi. Silakan Mbak yang kerudung dan berkacamata. Silakan Mbak. Selamat malam, nama saya Livia dari Media Antara News. Pertanyaan saya yang pertama tadi Bapak mengatakan bahwa akan menyebar CCTV, namun banyak kasus di mana CCTV rusak atau dicuri oleh warga. Bagaimana upaya untuk mengatasi hal itu? Itu pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua untuk Bang Dul, mungkin banyak di media sosial yang mempertanyakan ya latar belakang Bang Dul, yang katanya bukan asli berdarah Betawi, itu tanggapannya seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih saya jawab dulu ya. Kamu tahu Benyamin itu orang mana? Nama bapaknya Sukirman. Beliau tuh aslinya bapaknya tuh dari Purworejo. Kawin sama Haji Ung, anak Haji Ung. Artinya kalau kita cari nama asli Betawi mungkin udah susah. Ibu saya Betawi, bapak saya Padang. Tapi saya bangga menjadi orang Jakarta. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Oke, masih ada? Masih ada? Nah, pertanyaan yang kedua mengenai CCTV. Ini kan program baru yang akan kami adakan dan kami bagikan untuk setiap RT RW. Kalau hilang ya dikasih lagi, sehingga dengan demikian ini menjadi hal untuk melihat apa yang terjadi betul-betul di lapisan untuk tingkat RT dan RW. Ya. Mas Pram menyambung, kira-kira daerah mana yang butuh CCTV paling banyak? RT atau RW mana? Karena kan udah sering keliling Jakarta Ya, nih. pasti semuanya, tapi memang tidak bisa dihindari ada beberapa daerah yang tingkat kepadatannya tinggi banget. Contohnya Cakung, Tambora, Taman Sari, Cideng dan sebagainya. Jadi daerah-daerah yang padat penduduknya itu pasti lebih memerlukan CCTV tadi. Oke, ada pertanyaan lain teman-teman? Yuk. Ya, Mas Pram, saya Krisna dari Kompas.com. Ingin nanya, tadi saya salvok sama buku catatan yang dibawa Mas Pram itu apa benar buku catatan dan apa isinya? Dan untuk Bang Dul, saya mau nanya, tadi Bang Dul sempat singgung pernah menjadi 10 tahun bekerja di Banten. Nah, kita perlu tahu juga bahwa Banten dan Jakarta ini kan sangat amat berbeda. Ya. Sangat amat berbeda populasinya dan juga tingkat kesulitan dalam mengelolanya. Nah,
apakah cara yang dulu di Banten akan dilakukan di Jakarta atau akan dipertambah atau akan dimodifikasi atau seperti apa Bang Dul? Terima kasih. Nanti pasti pendekatannya berbeda. Secara geografis saja Banten jauh lebih luas daripada Jakarta. Cuman populasi Jakarta lebih padat daripada Banten. Pendekatannya sangat berbeda. Apalagi sekarang Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta. Dia tidak menjadi ibu kota. Nah, saya sudah cukup mempelajari tentang APBD. PAD Jakarta itu sangat signifikan. Makanya Pemprov DKI itu masuk ke dalam pemerintahan mandiri. Dalam arti kata dia nggak perlu lagi anggaran dari pusat. Nggak perlu minta-minta, artinya dia sudah bisa hidup sendiri. Inilah momennya Jakarta membangun kotanya yang original. Ini awalnya. Mungkin itu. Jadi saya adalah orang yang selalu mencatat apa yang terjadi. Dan kenapa kemudian kalau saya turun ke lapangan, belanja masalah, juga saya catat. Karena kenapa? Saya sudah terlalu lama bekerja menyiapkan dapur sejak zaman Ibu Megawati dan kemudian terakhir ketika Pak Presidennya Jokowi. Sehingga dengan demikian ini menjadi sesuatu yang selalu saya catat. Karena dimanapun saya pasti mencatat sesuatu yang saya anggap penting. Jadi inilah yang menjadi salah satu kenapa saya kalau ditanya di ruangan ini misalnya jumlah halte berapa, saya pasti langsung hafal. 252, jumlah panjang jalan berapa, saya pasti juga hafal. Oke, jadi organize sekali ya Mas Pram. Ya, Oke. termasuk ada kertas yang dibawa. Kita tunjukkan dulu ya Mas Pram ya. Ini sudah niat bahwa seperti ini ada jaring asmara Ini ya. namanya program jaring asmara. Ya. Ini adalah aspirasi masyarakat Jakarta. Ini kertas ini akan kita bagi sebar ke RT RW sampai ke bawah. Di sinilah nanti masyarakat Jakarta memberikan usulan program apa di wilayahnya. Karena tentu saja setiap wilayah akan mempunyai program yang berbeda-beda. Itu kan Mas? Yes. Baik, kita ngeh di sini hadir adik kandung dari Betul. Bang Dul ya. Ada Udah Mbak lama Atun nggak di kelihatan. sini. Dan Udah lama nggak kelihatan. Coba Iya. kita minta dulu tanggapan Mbak Atun. Halo Mbak Atun, sehat Mbak? Halo, alhamdulillah sehat. Luar biasa. Tadi ikut menyaksikan Bang Dul juga ya. Kasih komentarnya sedikit mengenai apa yang disampaikan Bang Dul tadi di panggung debat. Ya, saya merasa bangga kepada Mas Pram dan Bang Dul siap untuk menghadapi debat pertama ini. Dengan jawabannya, dengan aspirasinya, dengan ide-idenya untuk program-program berikutnya. Saya akan mendukung untuk disabilitas. Ya Mas ya? Boleh nggak saya sedikit? Silakan Mas Jadi, Pram. tadi yang saya sampaikan tentang Benyamin Sueb Award, itu betul-betul akan kami lakukan kalau kami mendapatkan amanah. Dan hari ini saya beruntung bersebelahan dengan putranya. putra kandungnya, Ben Benyamin. Dan ini adalah anak ideologi Benyamin Sueb. Jadi ada anak ideologi dan anak kandungnya Benyamin Sueb. Terima kasih. Luar biasa ini. Kayaknya komplit ya dukungan Sidul, anak sekolahan di sini ya. Alumninya banyak lagi nih. Ada tadi Mandra juga di sana. Ada, dan sebagainya. Mandra pulang. Luar biasa. Tapi tadi dari keluarga Bang Dul sedikit, dari Bu Endang sedikit Bu Endang. Performa dari Pak Mas Pram. Istri saya ini, bukan keluarga dari Bang Dul, istri saya. Bukan, maksud saya dari Mas Pram. Apa yang ingin disampaikan sebagai istri Mas Pram? Silakan. Dia nggak pernah mau ngomong. Justru ini. Medsos saja nggak punya. Nggak, karena kita udah dengar bocorannya. Mas Pram katanya sempat orang yang paling pusing saat Mas Pram untuk maju jadi gubernur adalah istrinya. Betul demikian Mas Pram? Betul, betul. Betul. Nah sekarang kita interogasi. Silahkan Bu, sedikit saja. Setuju. Aduh apa ya. Ya saya deg-degan sekali tadi Mas Pram mau maju sama Mbak Dewi. Ternyata jawabannya meyakinkan. Jadi bangga dong Bu. Bangga dong. Luar biasa. Baik. Ini istri saya pertama kali bicara di kamera tanpa, ini pertama kali. AB berhasil ya. Eksklusif, kasih logo eksklusif di sini ya. Baik, terima Oke. kasih Mas Pram. Terima kasih Mas Pram, sukses Mas Pram. Sukses terus, lancar, 03, terima kasih. Bu ya. Terima kasih. Kasih ya. Terima kasih. Oke. Baik. Luar biasa. Kang Once. Oke. Ya, ada Once Mekel, ada Cak Lontong, ya. Luar biasa, memang dukungan pada pasangan calon nomor urut 3 ya di sini. Dan tentu saja ada